Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saudara, apakah penting kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah harus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Begini saudara, bagi yang sangat percaya kepada Tuhan, bagi yang sudah yakinnya kepada Tuhan, pasti Tuhan itu sudah menjadikan segala-galanya dalam hidupnya. Maka sangat penting untuk selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, supaya keberadaannya pada Tuhan, supaya keberadaan dirinya selalu dekat dengan Tuhan. Dengan begitu hidupnya akan merasa bahagia, tenang. Dan yang kedua, orang yang sangat percaya kepada Tuhan itu sudah bisa melihat kebenaran bahwa kehidupan ini segala-galanya karena Tuhan. Yang kedua, pasti menyadari, sudah bisa melihat kebenaran bahwa hidupnya ini milik Tuhan. Nah, kalau hidupnya Tuhan, kenapa kita berat untuk menyerahkannya? Pasti dengan ikhlas dan ridho akan selalu diserahkan kepada Tuhan. Ya semata-mata supaya hidupnya ini selalu ada pada Tuhan, supaya bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung, bisa menyaksikan langsung atas kuasanya, atas kehendaknya, atas perbuatannya. Karena dengan begitu dia bisa melihat bahwa, bisa menyaksikan langsung bahwa memang sebenarnya semua ini adalah perbuatan Tuhan, termasuk yang ada pada diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini tidak menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Keberadaan kita selalu jauh dengan Tuhan. Pasti diri kita lemah. Pasti diri kita bisa dikuasai oleh makhluk selain Tuhan. Bisa dikuasai hawa nafsu, bisa dikuasai kejahatan, bisa dikuasai oleh senang-senang. Kita kehilangan diri kalau kita ini jauh dengan Tuhan, tapi kita tidak menyadarinya. Terus kedua, dengan kita tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita ini egois. Padahal itu hidupnya Tuhan, kok berat kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Apalagi kalau benar-benar itu hidup kita yang membuat. Ditambah nggak mungkin kita mau menyerahkan hidup kita kepada yang lain. Itulah sebabnya saudara, saya sering menyampaikan, mengingatkan untuk selalu berserah diri. Nah, apakah orang yang melakukan penyerahan diri kepada Tuhan itu, apakah kita harus makrifat dulu atau hakikat dulu? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan itu bukan orang lain, ya dirinya. Nah, kalau dirinya, semua ini punya kehidupannya ada pada dirinya. Ya semuanya berlaku. Siapapun manusia ini kan urusan hidupnya dengan Tuhan. Bukan persoalan hanya orang-orang yang sudah mencapai marifat yang menyerahkan dirinya, atau orang-orang yang sudah mencapai hakikat yang bisa menyerahkan dirinya. Ya ini hubungannya kita dengan Tuhan, siapapun manusianya. Kalau ingin bahagia, ya harus selalu dekat dengan Tuhan. Kalau ingin hidupnya selalu tenang, hanya dikuasai Tuhan, ya harus didekatkan kepada Tuhan, harus diserahkan kepada Tuhan. Itu berlaku pada siapapun manusianya, karena siapapun manusianya itu membawa hidupnya Tuhan. Terkecuali sampai saat ini belum sadar bahwa seakan-akan hidupnya ini adalah dia penciptanya, manusialah yang menciptakannya, sehingga dia merasa hidup ini adalah hidupnya. Nah, kalau begitu ya memang berat, karena tidak ada kesadaran, belum memahami. Tetapi ketika saat ini sudah saya pahamkan, ya saudara bisa memahami, pasti
pasti ingin menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau tidak bisa pasti berusaha untuk bagaimana bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena kuncinya hidup ini memang harus selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, agar keberadaan kita ini selalu dekat dengan Tuhan. Dengan dekatnya kita selalu berada pada Tuhan, kita akan selalu dalam perlindungannya, kita akan selalu dalam pertolongannya, kita akan selalu dalam keselamatannya. Dan tidak hanya itu, kita bisa melihat, menyaksikan, merasakan langsung ya kuasanya, kehendaknya, dan segala kemauannya. Nah, kalau kita sudah bisa menyaksikan langsung, lah inilah kita tidak bisa berpaling kepada yang lain-lain. Kita tidak akan bisa terpengaruh dengan hal-hal yang lain, apalagi kita terpengaruh dengan ego kita, nafsu kita. Itulah sehingga kita bisa dengan terang benderang bisa melihat bahwa segala-galanya itu adalah perbuatan Tuhan. Tidak ada perbuatan selain Tuhan, apalagi perbuatan diri kita. Itu ya yang namanya penyaksian. Nah, tentang penyaksian atau hakikatnya syahadat itu akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.